Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pencinta channel Menelusuri Jejak Sejarah. Semoga kita semuanya sehat-sehat saja dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, kita sekarang sudah berada di akhir tahun, yaitu bulan Desember 2023. Bagi sebagian orang, akhir tahun identik dengan kegembiraan, di mana saat ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan liburan dan bersukaria menyambut datangnya tahun baru. Namun, akhir tahun ada kesan lain bagi masyarakat Aceh, khususnya yang berada di daerah pesisir, yaitu suasana duka. Bagaimana tidak? 19 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, di tengah suasana konflik Aceh, pagi sekitar jam 8, tiba-tiba datanglah gempa yang makin lama makin kuat, yang berlangsung sekitar setengah jam. Tak lama kemudian datanglah gelombang tsunami. Bagaimana dahsyatnya peristiwa tersebut? Marilah kita simak bersama. Pagi tanggal 26 Desember 2004, saat masyarakat Aceh disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, tiba-tiba sekitar jam 8 muncullah gempa yang semakin lama semakin kuat, selama lebih dari setengah jam. Karena kuatnya guncangan gempa, banyak orang-orang yang sedang berjalan dan berdiri, banyak yang terjatuh. Bahkan banyak bangunan satu persatu roboh diguncang gempa. Gempa berkekuatan 9,2 magnitudo telah menghancurkan berbagai infrastruktur yang ada di berbagai tempat di Aceh, khususnya kota Banda Aceh. Gedung perkantoran, rumah, bahkan beberapa supermarket hancur dan rata dengan tanah. Di tengah suasana yang masih panik pasca gempa, tidak lama kemudian terdengar banyak orang berteriak air laut naik ke darat. Mereka yang belum pernah mendengar air laut naik ke darat yang mencapai beberapa kilometer, tentu merasa aneh, bingung dan tidak masuk akal. Tak lama berselang, kepanikan mulai dirasakan oleh masyarakat dan mereka bingung harus lari kemana. Dalam kebingungan ini, mereka harus menyelamatkan diri ke tempat yang dirasakan aman. Namun banyak juga yang gagal, dan akhirnya disapu gelombang tsunami yang ganas. Gelombang tsunami akhirnya mencapai sekitar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dengan gelombang yang sangat mengerikan. Gelombang tsunami bergerak sangat cepat. Apa yang ditemukan semuanya disapu. Apakah itu mobil, puing-puing bangunan, pohon, bahkan manusia pun terbawa arus gelombang tsunami. Sehingga suasana di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman sangat mencekam. Setelah kurang lebih 1 jam, air laut pun mulai surut. Terlihatlah begitu banyak mayat-mayat bergelimpangan di antara puing-puing bangunan yang rusak. Kondisi mereka sangat menyedihkan. Mereka yang selamat tanpa harus dikomando langsung berinisiatif melakukan hal-hal yang memungkinkan, seperti misalnya mengevakuasi mayat, menyelamatkan harta benda yang masih bisa digunakan, dan sebagainya. Di antara mereka juga berusaha untuk mencari keluarga-keluarga mereka yang masih tersisa.
Namun mencari keluarga tidaklah gampang, karena mereka harus mencari ke sana dan kemari ke tempat yang memungkinkan. Tidak jarang dalam proses pencarian, banyak di antara mereka yang gagal menemukan keluarganya, sehingga mereka akhirnya dinyatakan hilang. Satu minggu pasca peristiwa gempa dan tsunami Aceh, dengan harapan yang tersisa dan serba kekurangan, masyarakat Aceh berusaha melakukan berbagai hal yang memungkinkan, seperti membangun tenda pengungsi seadanya, mencari pakaian-pakaian bekas, dan makanan dari masyarakat Aceh yang bukan korban langsung dari peristiwa tsunami 2004. Bantuan mulai berdatangan dari luar Aceh sekitar hari ketiga. Ada sekitar 53 negara dan 32 organisasi resmi yang memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Aceh. Bantuan dari provinsi lain di Indonesia juga cukup banyak mengalir ke Aceh. Proses recovery pun bisa dilakukan di setiap daerah di Aceh yang terdampak. 3 tahun pasca gempa dan tsunami, masyarakat Aceh kembali bisa tersenyum, walau duka tsunami tidak pernah terlupakan dalam ingatan orang Aceh. Begitulah dahsyatnya peristiwa tsunami Aceh yang terjadi tanggal 26 Desember 2004. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus selalu waspada terhadap berbagai hal yang bisa saja terjadi yang tak pernah kita duga sebelumnya, termasuk berbagai fenomena alam yang bisa menimbulkan dampak buruk seperti kehancuran lingkungan dan korban jiwa. Apa yang terjadi di alam ini sudah diatur oleh Sang Yang Maha Berkehendak, yaitu Allah. Manusia wajib berusaha untuk mencegah kemungkinan yang terburuk. Namun di sisi lain, harus menerima dengan ikhlas bila terjadi sesuatu yang buruk, sekaligus tidak lupa mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.